Ya, sahabat traveling Mona Lisa, di situasi pantai romantis ini juga bisa membawa keluarga-keluarga Anda kemari, cocok dengan nuansanya, yang mana bisa sambil berenang di pantai ini. Selain itu juga pantainya yang begitu bersih dan juga hamparan pasir putih. Kita lihat saja. Pemirsa, di weekend-weekend seperti ini banyak pengunjung kemari yang menghabiskan waktu untuk bertamasya dengan keluarganya. Pemirsa ingin mencoba lokasinya? Saya rekomendasi datang deh kemari. Ya pemirsa, kita akan menyapa-nyapa para pengunjung yang ada di sini. Seperti apa tanggapan mereka terkait pantai romantis ini? Kebetulan Mbak itu akan kita samperi. Seperti apa tanggapan beliau? Yuk. Ya, halo Mbak, selamat siang. Iya, sendiri aja Mbak? Oh, sama suaminya juga ya. Oh, kenapa suaminya nggak kemari? Dia nggak hobi pantai. Oh, nggak hobi pantai ya. Oh, gitu ya. Iya, Mbak, kebetulan
Mbak berada di sini dengan situasi pantai romantis ini, apa tanggapan Mbak? Ya, tanggapannya tadinya jalannya menuju kemari itu capek, itu sampai tempatnya hilang capeknya, sejuk, tempatnya bersih. Terbayar ya dengan situasi keadaan seperti ini ya. Hamparan ombak. Juga cantik. Iya ya. Kemudian Setelah kemari, nggak nyesel ya? Kisaran sana. Oh, dari kisaran ya? Ya. Dengan pasir putih ya, pasir putih, hamparan pasir putih. Mungkin pemirsa atau para pengunjung-pengunjung atau warga-warga yang di luar dari Sendang Bedage ini ingin berkunjung kemari, pasti nggak nyesel gitu ya? Terbayarlah capeknya. Terbayar ya. Selain itu, menurut Mbak sendiri gimana lokasinya dengan tempat-tempat yang ada apa? Ini golden pink seperti itu. Bagus. Menarik lah, itu pantainya cantik, pemandangannya juga bagus. Iya ya gitu ya. Harapannya seperti apa dengan keadaan kondisi alam ini pantai ini? Lebih besar lagi dibuat pemandangannya bisa sampai ujung sana biar lebih besar aja gitu. Lebih besar. Kemudian wahana-wahana kalau bisa seperti apa? Lebih menarik lagi lah, ini kayaknya kayak bambu-bambu itu udah lama kan, kalau Iya. bisa direvitalisasi lagi lebih cantik lagi. Puas dengan pantai romantis ini ya? Puas. Iya. Dengan Mbak siapa nih? Ya. Mbak Dila. Oke. Terima kasih Mbak meluangkan waktunya. Iya. Ya pemirsa, sahabat Mona Lisa TV, sahabat traveling Mona Lisa TV. Demikian tanggapan dari Mbak Dila tadi, yang mana mereka terbayar lelah mereka ketika ingin kemari dengan jalan yang tidak begitu bagus, tetapi ketika sampai di sini Mbak Dilanya mengatakan lokasinya sangat merekomendasi. Yuk pemirsa, saya akan menelusuri sepanjang pantai ini seperti apa. Ikuti kita. Mbak, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Ya sahabat traveling Mona Lisa, kita lihat tadi beberapa lokasi yang begitu merekomendasi. Selain juga di pinggir pantai ini dipenuhi dengan pohon-pohon yang begitu banyak. Nah, pemirsa, saya akan mengajak pemirsa tepatnya di lokasi keramaian, yang mana di sana banyak pengunjung berdatangan. Langsung aja pemirsa, kita akan tanya tanggapan mereka. Yuk ikuti saya. Ya, Bu, izin Bu. Izin Bu, dengan Ibu siapa Bu? Risma. Ibu Risma ya. Dari mana Bu? Dari Medan, Oh dari Medan. Kemari bersama keluarga. keluarga ya. Sering di lokasi ini Bu? Baru ini. Oh baru ya. Gimana tanggapan Ibu mengenai pantai romantis Romance Bay ini Bu? Sangat-sangat indah, Nah indah ya. Selain itu Bu, menyenangkan. menyenangkan ya. Cocok ya rekomendasi untuk keluarga untuk datang kemari gitu ya. Cocok sekali ya. Selain itu kita lihat tadi ini hamparan pasir putih seperti itu ya. Iya, iya. Oke Bu ya. Oh ya tadi Bu swafoto di sini. Cocok nggak Bu ketika swafoto hasilnya Bu? Cocok. Cocok ya Bu ya. sekali. Oke. Bu terima kasih Bu atas jawabannya. Boleh saya foto-foto bersama Ibu juga? Boleh. Oke. Oke. Kasih Bu ya. Yuk, yuk. Ya sahabat traveling Mona Lisa, kebetulan kita bersama mbak-mbak yang cantik ini akan berbicara seputar dunia pariwisata yang ada di Sumatera Utara, bahkan terlebih di pantai Romance Bay ini ya. Tapi sebelumnya pemirsa penasaran dengan siapa-siapa saja saya duduk ini, kita akan sapa-siapa sekalian memperkenalkan diri. Ya, di sebelah kanan paling ujung saya bersama dengan Mbak siapa? Lois. Mbak Lois. Iya. Kemudian di samping saya tepatnya Mbak Eva. Mbak Eva. Kemudian di Ya. samping kiri saya Ria. Mbak Ria. Kemudian Titin. Mbak Titin. Oke. Mbak, ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kita bicara seputar dunia pariwisata. Izin ya Mbak ya. Oke? Oke. Ya pemirsa, mengingat destinasi wisata atau lokasi-lokasi wisata yang ada di Sumatera Utara itu banyak sekali. Nah, ini menjadi sorotan. Karena apa? Minat berwisata dewasa ini sangat tinggi. Namun harus didukung dong dengan lokasi, prasarana, dan hal-hal yang mendukung lainnya di lokasi wisata tersebut. Betul nggak Mbak kira-kira? Iya. Kalau menurut Mbak Eva, Mbak siapa tadi? Eva. Yang mana? Mbak Eva kan? Oh, iya. Kalau menurut Mbak Eva sendiri, seperti apa sih sebenarnya dunia pariwisata itu menurut Mbak sendiri? Apalagi Mbak Eva kan hobi jalan-jalan traveling.
Kalau saya sih menurut dunia berwisata itu tergantung kita kan penilaian masing-masing, Ya. keindahannya. Kadang ada orang suka daya tariknya, ada tersendirinya keunikan gitu Ya. kan, bagi setiap individu gitu Ya. kan. Nah, jadi saya sukanya seperti ini, contohnya bicara karena alam, Iya, yang natural gitu. Iya. Karena kita udah biasa kadang orang dari kota pingin apanya kan Berganti suasana. berganti suasana gitu di hari weekend gitu kan. Iya. Nah, jadi ya seperti inilah sebenarnya kalau kita wisata unik dari yang lain gitu. Nah, menurut saya. Tapi dengan situasi pantai Situasinya romance base seperti ini gimana menurut Mbak? Ya menurut saya sih enak sih gitu, indah gitu, sejuk, alam apanya kan, udaranya gitu, asri ya gitu. Nyaman ya? Cuman Ya. ya tergantung satu pemasarannya mungkin kurang kelola gitu untuk sehingga semua masyarakat kadang belum tahu gitu. Nah, jadi kan itulah daya tarik dari sini seharusnya mengiklankan keluar gitu. Kadang nggak semua orang tahu gitu. Kayak Iya. kita ini, kita nggak tahu kalau nggak teman kita Yang rianya memberitahu gitu ya. Gitu. Tapi menurut Mbak sendiri, Mbak Eva sendiri, lokasinya gimana? Lokasinya Mendukung kali ya? asri, Mendukung mendukung ya, gitu gitu ya, sejuk gitu. Ya artinya nggak apa gimana ya? Nggak rame dengan kayak seperti hiruk pikuk Keramaian Jakarta, seperti iya, itu. Tapi lebih mengutamakan dia ke alamian tempat itu natural ya, gitu, natural iya. gitu ya. Oke, bagus sekali tanggapan dari Mbak Eva. Memang kebanyakan ini ya warga kota ya menginginkan lokasi-lokasi wisata yang memang masih berbau alami kan seperti itu. Ya, kita lanjut kepada Mbak Ria yang cantik. Oke, kita kepada Mbak Ria. Menurut Mbak Ria sendiri, dunia pariwisata itu seperti apa sih? Ini pengalaman pribadi Mbak, apalagi Mbak referensinya kepada wisata-wisata yang pernah Mbak jalani. Menurut saya pariwisata itu mengenal budaya yang ada di sekitar kita, Iya. gitu ya, termasuk Indonesia ini, gitu banyaknya variasi budaya yang kita miliki ya, seperti pantai, Iya. gitu, kadang pegunungan, Iya. itu kan merupakan dunia pariwisata juga. Iya. Gitu. Itu aja. Kalau dilihat dari segi tempat, gitu ya, pariwisata yang ada di Indonesia ini begitu banyak, gitu, banyak. Namun pembenahannya lah. Kenapa tadi kayak seperti ada tadi yang membandingkan bagaimana yang di provinsi lain, Ya, Bali, gitu ya. Kadang kita melihat keadaan kita juga, wilayah kita. Kenapa pantai-pantai di tempat kita terjangkau? Melihat keadaan ekonominya juga. Oh, gitu ya. Jadi semua bisa difasilitasi. Namun keadaan ekonomi yang ada di tempat kita terbatas. Jadi makanya pantai-pantai yang ada di sini dibuat sesuai dengan kemampuan ekonomi itu ya. gitu. Ini termasuk bagus juga nih kayak pantai romance ini. Di pelosok ya. Kan masuk di pelosok juga ini. Seakan-akan menyimpan sesuatu yang seperti emas gitu ya, seperti berlian karena terselubung karena ada lokasi seperti ini kan gitu. Tadi aja kami udah ragu juga kemari, bener nggak ini jalannya gitu. Tapi kalau boleh ya, tadi kekurangannya menuju kemari tuh untuk fasilitas akses jalannya. Akses jalannya. Tadi kita juga gimana bilang rusak. Seharusnya dari dalam bahkan dari luar saling mendukung seperti itu ya. Jadi kita memang akses jalannya memang agak Gitu ya. Kurang sih nggak meyakinkan. Kalau Mbak sendiri tahu lokasi ini tepatnya di mana sih? Serdang Bedagai. Iya. Ya, Perbaungan. Kalau dari jalan utama itu jarak kemari ada berapa? Ada jaraknya? berapa kilometer tadi ya? Pokoknya hampir 1 jam juga kemari Hampir kalau 1 dari jam ya. kota. Kalau dari kota Kalau ya. dari jalan besar ya, Bang ya. karena lama kan karena rute akses jalannya itu tergantung karena jalannya jelek gitu. Oh, jadi mbak-mbak yang cantik-cantik ini yang ada di samping saya ini yang menemani saya pada saat ini, hobi nggak traveling? Wah, Hobi banget. jalan-jalan Saya ya? sangat suka sampai kalau masalah pegunungan gitu, mendaki gunung pun saya suka. Wah, suka gunung berarti ya? Wow, sama saya juga hobi Hiking, gunung. saya Suka gunung saya. Artinya trekking ya? Iya, Trekking, hiking. Yang pastinya lebih ke nuansa alam ya, alam natural. Berarti kita sepakat, kan gitu. Kalau untuk Mbak siapa tadi? Mbak Louis yang cantik juga hobi dong dengan jalan-jalan ya, traveling ya. Hobi ya. Lebih spesifiknya gimana sih seharusnya pariwisata ini gitu? Ya
dari segi sarana dan prasarana gitu ya. Promosinya juga kurang nih. Promosinya kurang. Oke. Tergantung situasi ekonomi bilangnya kan. tergantung ekonominya juga, makanya sehingga mereka kurang kan untuk sarananya. Untuk mempromosikan. Promosikan. Seharusnya ada kerjasama dengan dari dinas pariwisata gitu kan. Hmm. Jadi dia hidup suasana ini. Jadi mengadakan pengiklanan sampai ke kota, bila perlu sampai keluar provinsi gitu kan. Nah, selain kita dari tadi di sini tapi tidak ada yang berenang. Kenapa? Iya. Kan itu kan. Ya berarti ada kekurangan. Gimana caranya supaya pengunjung bisa berenang? Itu satu. Iya. Biar mereka yang memikirkan itu ya. Artinya ini masukan seperti itu. Iya pemirsa. Benar sekali, bagus sekali itu pemirsa. Jarang mereka mengutarakan apa yang menjadi permasalahan atau unek-unek seperti itu, kan gitu. Ingin mandi tetapi ada kekurangan, tapi cukup mereka aja yang tahu. Yang pasti ini kritikan bagus sih, positif ya, agar lebih menunjang lagi kan gitu. Sarana dan prasarana lebih ditingkatkan lagi ya. Ya pemirsa, enak juga, asik juga berbincang dengan mbak-mbak yang cantik yang ada di samping saya ini. Saya serasa seperti raja nih. Ini dayang-dayang saya. Wah, suasananya seperti surga pemirsa. Yang pasti sudah saya di lokasi ini, Pantai Romance Bay ini, iya, didampingi dengan mbak-mbak yang cantik ini. Wah, luar biasa. Yang pasti kita rekomendasi ya Mbak ya, lokasi ini ya, kita rekomendasi ya kepada para pemirsa di luar sana, harus kemari, benar nggak? Banyak belum tahu. Teman-teman atau saudara atau yang di mana saja berada, kami lagi berada di Pantai Romance, Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, di sini adalah sebuah tempat wisata yang begitu nyaman, yang orang banyak tidak tahu. Ya, kalau kalian minat boleh datang kemari. Ini bukan milik kita tapi milik masyarakat Serdang Bedagai. Tapi kalau kita kemari untuk weekend atau jalan santai atau menikmati alam, tempat ini begitu nyaman dengan suasana penuh alam, ketenangan lah, alam semua, segala pikiran dan unek-unek kita bisa lepas di sini gitu. Jadi kami di sini dari kota Medan tetap ingin menikmati suasana alam perkampungan karena bisa menenangkan pikiran kita. Itu aja dari kami. Terima kasih, bye. Ya pemirsa, demikianlah seputar tanggapan dari beberapa para pengunjung yang hadir kemari. Dan terima kasih juga kepada mbak-mbak yang cantik ini yang sudah menemani saya dalam mengupas seperti apa sih dunia pariwisata khususnya di Sumatera Utara. Pemirsa, saksikan terus seperti apa liputan-liputan kita selanjutnya yang mana ini mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia bahkan luar negeri. Nantikan terus berita-berita kita selanjutnya. Terima kasih. 1, 2, 3. Yeay! Ya sahabat Traveling Mona Lisa TV, kebetulan saya bersama dengan salah satu atau bisa dikatakan owner atau pemilik dari Pantai Romance Bay ini, yaitu Bapak Haji Saipul. Benar sekali Pak ya? Benar. Ya. Benar, ya. Kita akan bertanya seputar seperti apa beliau mengelola lokasi ini dan hal-hal lainnya. Oke, kita langsung aja. Ya Pak, Ya. Pak Haji, ya. Seperti apa Pak awal Bapak mengelola lokasi Romance Bay ini? Awalnya seperti apa Pak? Bisa Bapak ceritakan? Awalnya kita melihat ini seperti saya kebetulan ada jalan-jalan ke Bali ya. Ya. Saya melihat ke sana, artinya saya melihat di sana bagaimana di Serdang Bedagai ini bisa juga diciptakan seperti di Bali itu gitu. Sehingga saya membuka satu objek wisata ini momennya seperti di Bali begitu. Alhamdulillah sekarang saya buka ya alhamdulillah cukup bagus gitu ya. Pengunjung juga cukup banyak yang datang. Artinya respon masyarakat tadi banyak gitu. Banyak. Kapan Pak awal pertama sekali Bapak membuka ini? Kita buka ini 2015. 2015 ya. Awal kita buka itu cuma sedikit ya, kira kurang lebih ada 3 hektar begitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang hampir berkisar objek ini hampir 40 hektar. Jadi Pak, ini kan ada hal yang unik Pak. Saya perhatikan tadi kita juga sudah berkeliling di seputar pantai ini. Konsepnya tadi konsep alami Pak. Kita lihat banyaknya tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman pohon seperti ini. Itu apa kok? Kenapa bisa Bapak berprinsip
harus menanam pohon? Artinya begini ya, sesuai peraturan pemerintah, Ya. kita harus menanam pohon bagaimana supaya, karena pohon ini mengandung oksigen, sehingga pohon ini juga untuk kebutuhan seluruh pengunjung. Kalau pohon kita tanam sehingga ini kan dingin, sehingga pengunjung bisa lebih dingin, lebih nyaman bersantai di objek romantis ini gitu. Oh, jadi selain Bapak membuat usaha ini, selain ada nilai ekonomisnya, ternyata Bapak juga ada keinginan untuk menciptakan lingkungan, menjaga lingkungan seperti itu ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali, yang mana ini termasuk sosial yang tinggi Pak. Kemudian Pak, harapan Bapak ke depannya seperti apa sih konsep-konsep ini? Apakah nanti ke depannya Bapak tambah-tambah lagi? Apakah prasarana dan prasarananya Bapak tambah gitu kira-kira? Kita punya perencanaan, kita akan membangun kolam renang di sini ya, waterboom, kemudian kita akan membuat fasilitas yang lebih bagus lah. Artinya karena kami setiap per 3 bulan merehab ini objek. Jadi besok Bapak datang 3 bulan sudah beda lagi. Sudah beda gitu Sudah ya? beda. Wow. Dan kemudian kita memberdayakan masyarakat yang ada di sini untuk bekerja, artinya karena kami punya karyawan kurang lebih 100, semua masyarakat di desa ini. Nanti ibu-ibu pagi-pagi sudah pada nyapu ini, maka situasinya juga cukup bersih gitu. Selain itu menciptakan peluang lapangan kerja juga Iya, ya, Pak? untuk luar kepentingan biasa sekali, masyarakat. Bapak. Ya. Sosok bisnismen juga seperti Ya. ini yang mana membantu Indonesia juga, membantu perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Wow. Ya, pemirsa, kita akan bertanya lebih lanjut lagi, yang lebih detail lagi. Izin ya Pak ya? Siap. Oke. Pak, gini Pak. Sejauh ini Pak, para pengunjung dari mana saja dan sudah berapa banyak gitu? Alhamdulillah pengunjung itu rata-rata ya dari Medan. Yang pertama dari Sumatera Utara lah. Dari Sumatera Utara itu artinya ada dari Madinah, Asahan, bahkan ada dari luar Sumatera Utara, Aceh, kemudian Pekanbaru, Jakarta, Padang juga ada datang ke sini. Dan kemudian kami saat sekarang ini, artinya objek kami ini kalau kami melihat ya, cukup bagus sih, tapi artinya kita ada harapan juga ke pemerintah. Ya. Tadi mungkin Bapak kesini kan jalannya berlobang-lobang. Iya, itu. Jalan jadi kita harapan kemari, kita bagaimana pemerintah itu bisa membangun fasilitas jalan, sehingga artinya kalau jalan dibangun, pengunjung semakin banyak, PAD juga akan semakin besar. Meningkatkan PAD untuk gitu ya, Kabupaten Serdang Bedagai, itu. Ya. Oke Pak, hal menarik lainnya tadi kita lihat Pak di sini Pak, dengan kebersihan dan pasir putih seperti ini. Kedepannya Pak, ini selanjutnya apakah ada program unggulan yang bakalan Bapak tampilkan? Ini kita katakan yang lebih unggul lagi, unggulan yang Bapak tampilkan untuk kepuasan para pengunjung di sini kira-kira? Ya, kita ada perencanaan berikutnya. Kita akan membangun trekking di dalam mangrove, itu kita cor sehingga mereka nanti bisa naik sepeda di dalam mangrove berkeliling. Itu perencanaan kita berikutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membangun waterboom, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang lain, mengingat ya kayu kita ini udah cukup besar-besar gitu ya, artinya sehingga lebih dingin begitulah. Dingin lagi ya. Ya. Oke Pak, bisa dong direkomendasikan kepada para pemirsa Traveling Mona Lisa TV terkait lokasi ini, silakan Pak. Ya, kita berharap juga seluruh media ya, artinya bisa artinya menyampaikan ke lapisan masyarakat bahwa kita punya objek wisata di Kabupaten Serdang Bedagai ini tidak kalah seperti di Bali. Itu dia artinya. Jadi sehingga ini bisa seperti disampaikanlah ke seluruh masyarakat, dan kita juga pelayanannya cukup bagus di sini juga, artinya menyampaikan artinya ini begitulah artinya. Ya, selain tadi kita juga menikmati dengan makanan minumannya tadi begitu enak, dan juga situasi dan sarananya juga, prasarana juga mendukung. Nah, di sini juga kita lihat tadi ada semacam apa ini Pak? Gazebo ya? Gazebo seperti itu ya Pak ya? Iya. Jadi khusus dia. Nah ini Pak, terakhir Pak, kenapa Bapak memilih nama Romance Bay untuk tempat wisata Bapak ini? Memang kenapa kita memilih Romance Bay, artinya kita ingin menjadikan objek ini tempat yang romantis. Sehingga yang datang ke sini
romantis, menghilangkan stresnya, pulang ke Medan dia udah nggak stres lagi. Oh, Nah, gitu. itu harapan kita. Itu filosofinya, Ya, Pak, ya? filosofinya. Oke, ya, Pak. Sehingga lebih romantis. Oke, ya Pak, terima kasih Ya, Pak terima atas kasih. kerjasamanya dan juga bincang-bincangnya. Oke, ya pemirsa, demikianlah seputar bincang-bincang kita kepada pengelola langsung, yaitu Bapak Haji Saipul, yang mana beliau mempunyai tekad untuk melestarikan lingkungan, kemudian juga merupakan mitra dari negara Indonesia, mitra dari pemerintah, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu pemirsa, lokasi ini juga sangat mendukung, artinya seperti banyak tadi saran-saran dari para pengunjung di sini, berbagai macam tanggapan yang positif. Selain itu juga tadi harapan para pengunjung tadi ada Pak, kalau bisa lokasi ini gimana para pengunjung nggak sungkan lagi untuk berenang ke pantai Laut, ke laut ya. itu. Nah itu mungkin jadi satu Ya. kritikan yang positif, yang mana meningkatkan lokasi ini lebih baik lagi. Ya, Ya. ya kita insya Allah ya kita akan melakukan yang terbaik apa seperti yang disampaikan oleh pengunjung tadi. Mungkin ada yang kurang tepat, ya artinya kita akan evaluasi ke depan bagaimana caranya supaya pengunjung ke sini juga nyaman. Oke, ya. Oke, pemirsa, demikian seputar traveling kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus liputan-liputan kita berikutnya, yang mana liputan kita akan mengedukasi semua kalangan, bahkan sampai ke manca dunia. Untuk itu pemirsa, ikuti terus liputan-liputan kita. Terima kasih.